Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rasakan betapa luar biasa ketika perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita mau rasakan ketika dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kita mau rasakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kita mau katakan kepada Tuhan, betapa pertemuan itu sangat indah buat kita. Ada pertemuan di udara. Di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah
kita ada. Dan ketika sangkakala Allah berbunyi, yes, kita ada. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan kita, biarlah kita mau berikan buat Tuhan dan kita mau rasakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu semakin mengubahkan hati kita. Dan biarlah Tuhanlah yang sanggup. Tuhanlah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, ya Yesus, Engkaulah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berubah Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu juga Tuhan yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Tetap sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau tak pernah berubah ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber penolong kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan setiap hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau bentuk ya Bapa. Kami mau menerima setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, setiap firman-Mu Tuhan memberi kami kekuatan Tuhan. Memberi kami kekuatan ya Bapa. Menguatkan setiap iman dan pengharapan kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia ya Bapa. Pakai segenap kehidupannya, lidah bibirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu dan kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap doa dan harapan kami dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita di tengah minggu di bulan yang ke-11 di bulan November ini. Puji Tuhan, kita masih di kesempatan untuk dapat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kita nyanyikan dan pengagungan yang kita tinggikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita bahwa kita masih tetap anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita akan menikmati firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat malam hari ini. Saudara kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tetap muliakan Allah di akhir zaman. Kenapa tema hari ini saya ambil? Karena saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini adalah di mana kita menghadapi setiap kondisi situasi yang tidak semakin baik, dan kita tahu itu, dan firman Tuhan sudah menulis bahwa dunia dari akhir zaman ini tidak semakin baik tetapi semakin rusak dan semakin buruk, karena firman Tuhan sudah diberikan kepada kita dan dimeteraikan bahwa orang jahat akan semakin jahat, dan itu yang terjadi. Nah, hari ini mari kita akan menikmati firman Tuhan, mempersiapkan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini? Apakah kita harus lari? Apakah kita harus sembunyi? Apakah kita harus menghadapi situasi yang ada? Karena itu temanya tetap muliakan Allah di akhir zaman ini. Saudara, saya teringat di dalam Wahyu, ya. Kalau kita membuka kitab Wahyu adalah di mana kitab ini banyak menceritakan, ya, peristiwa-peristiwa di akhir dari zaman, ya. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 6 dijelaskan itu adalah materai yang ke-6 yang dibuka, ya. Saudara, kalau saudara dapat memperhatikan di dalam Wahyu pasal 6, saudara, yang kalau kita baca di ayat yang saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-15 sampai ayat 16, di situ jelas sekali. Di situ saudara dijelaskan bahwa ada banyak raja-raja, ya,
yang ada di muka bumi, baik itu pembesar-pembesar, baik itu perwira-perwira, dan orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, dan semua budak, ya, serta mereka yang semuanya orang-orang yang ada di dalam dunia ini, ya, baik itu orang yang merdeka, baik itu yang orang yang bersembunyi, ya, di gua-gua, celah-celah batu, karang-karang di gunung-gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung itu, berkata kepada batu-batu itu, ya, karang-karang itu, runtuhlah, menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Saudara kasih Tuhan, ini adalah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Ini adalah peristiwa yang sangat memilukan, di mana kita tahu bahwa ada banyak, ya, manusia, ya, baik itu orang, mulai dari orang yang paling rendah, orang yang tidak mempunyai apa-apa, sampai para raja, sampai para pemimpin, sampai para penguasa-penguasa, baik itu orang yang ada dimanapun, tidak luput dari murka Allah, tidak luput dari keganasan Allah. Nah, oleh karena itu, ya, tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang hidup di akhir zaman ini, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita mengalami kepanikan? Tentu sebagai manusia yang hidup di dalam daging ini pasti akan mengalami kepanikan, akan mengalami ketakutan, akan mengalami putus asa, sehingga kita diperhadapkan suatu pilihan, ya, memilih antara mati seperti yang tercatat di dalam Wahyu pasal 6, ya, atau sebaliknya kita akan hidup menikmati janji, ya, menikmati janji Tuhan yang Tuhan tulis di dalam Mazmur 91. Ya, kelihatannya bertolak belakang, tetapi kita mau lihat dulu, kita mau apa yang janji Tuhan dikatakan di dalam Mazmur. Ya, kita buka Alkitab kita. Ya, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 91, Saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat Mazmur 91 ayat yang ke-7, Saudara, kasih Tuhan, kita akan buka. Saya rindu sebenarnya kita baca semua, ya. Tetapi saya akan baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saja. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai ayat 10. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati Mazmur pasal 97 ayat 7 sampai ayat 10 ini? Kalau kita lihat perikop di dalam Alkitab, dalam lindungan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikop di Mazmur pasal 91 dalam lindungan Allah. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini bisa menikmati perlindungan Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 6, kita perhatikan di mana meterai yang ke-6 dituliskan bahwa raja, pembesar, perwira, orang kaya, baik itu penguasa, baik itu hamba, mengalami ketakutan dan mencari mati pada waktu meterai berikutnya dibukakan. Ya. Tentu saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengalami yang saya katakan tadi itu, ketakutan. Pasti akan mengalami suatu kepanikan. Sehingga kita harus memilih. Antara kita harus memilih mati, seperti yang tercatat di dalam Wahyu pasal 6, atau kita mau hidup menikmati janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 91. Yang dikatakan bahwa kita hanya menontonnya karena malapetaka tidak akan menimpa kita.
tidak akan menimpa kita, bahkan tidak akan mendekat. Sebab di dalam Mazmur 91 kalau kita lihat, kalau kita lanjutkan di ayat 12, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Tuhan Yesus memerintahkan malaikat-malaikat penjaganya untuk menjaga kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau imani, kita mau tetap hidup memuliakan Tuhan di akhir dari zaman ini. Ya, saya percaya Tuhan pasti meluputkan kita, karena ini janji Tuhan, karena ini firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Mengapa hal ini terjadi? Ya. Kenapa ada banyak orang-orang mengalami kepanikan? Ada banyak orang-orang mengalami ketakutan, saudara. Kepanikan adalah hal yang manusiawi. Ketakutan adalah hal yang manusiawi. Sampai membuat orang lebih memilih mati daripada hidup. Pilihannya kan ada dua aja, antara mati dan hidup. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya saudara kasih Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Penyebabnya adalah karena mereka putus asa. Keputusasaan inilah karena mereka kurang atau tidak percaya kepada Yesus. Mengapa dia menjadi putus asa? Mengapa dia mengalami satu pilihan? Dan pilihan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengimani, kita harus percaya. Oleh karena itu tetap muliakan Tuhan di akhir dari zaman ini. Orang-orang yang demikian, yang tidak memuliakan Tuhan, orang-orang yang mengalami satu keputusasaan ini dikarenakan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Karena mereka meragukan kuasa Tuhan. Ini orang yang meragukan kuasa Tuhan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya tidak tahu siapa itu Tuhan dan juru selamatnya. Orang-orang yang demikian adalah mereka orang-orang yang tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Ya. Artinya mereka tidak mengalami jaminan di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari saudara renungkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah ada keraguan atau keputusasaan dalam hidup? Kalau hal itu terjadi, saudara akan mengalami namanya ketakutan, akan mengalami namanya adalah suatu tulah yang akan menimpa kepada kita. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita di dalam Mazmur 91, kita aman di dalam lindungan Allah. Itu diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak mengalami satu keputusasaan atau keraguan, tetapi dia menancapkan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keraguan. Bahkan dia adalah anak Tuhan yang mengenal siapa Tuhan dan Rajanya. Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, ya, kalau kita percaya menjadi pengikut Yesus, hidup kita ada di dalam perlindungan kita. Perlindungan Tuhan. Hidup kita berada di dalam jaminan tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Haleluya. Oleh karena itu, mari saudara, kalau kita hidup di akhir zaman dan sangkakala Tuhan pulih, saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan lindungi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tema kita mengatakan tetap muliakan Tuhan di akhir zaman. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya duduk diam saja.
Biarlah kita semakin giat di akhir dari zaman ini. Semakin kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang aktif, bukan pasif. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk orang lain. Karena inilah Tuhan berikan kepada kita. Artinya mari kita mau bersaksi bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, Juru Selamatnya. Dan mereka akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita harus bersaksi. Bersaksi, saudara. Harus bersaksi sebagai orang yang percaya hidup di akhir zaman. Kita harus membangun iman kita sampai kepada satu titik atau level seperti Yesus, seperti yang Tuhan inginkan. Ini ya, membangun iman kita ya. Dan kita harus menjadi saksinya Kristus ya, supaya banyak anak-anak Tuhan, supaya banyak orang-orang ya, orang-orang percaya ya, datang untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita harus membangun iman kita dan kita harus menjadi satu saksinya Kristus. Dengan demikian saudara, kita adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Haleluya. Ini adalah salah satu tindakan kita tetap memuliakan Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Ya, menjadi saksi Kristus. Ya, sudah banyak orang percaya yang tidak melaksanakan tugas ini. Ada banyak. Mereka hanya menjadi pengikut Yesus, ya, yang biasa-biasa saja, tanpa harus bersaksi. Hal inilah yang Tuhan tidak inginkan. Mari kita mau menjadi saksinya Kristus, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu yang kita baca, di dalam Wahyu pasal 6, ada banyak orang yang panik, ada banyak orang yang takut, bahkan mereka berseru supaya gunung batu karang itu menimpa dia. Nah, mereka tidak memanggil Yesus, mungkin karena tidak ada yang memberitakan tentang Yesus. Ya. Sebab orang menjadi percaya karena mendengar kesaksian, mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun bagaimana mereka percaya jika tidak ada yang memberitahukan kepada mereka, saudara? Bagaimana? Oleh karena itu mari kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang eksklusif, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi berkat ya, kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Oleh karena itu mereka menjadi takut, oleh karena itu mereka menjadi panik, bahkan mati karena mereka tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Dia tidak mengetahui bahwa ada satu perlindungan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecuali kita sebagai orang-orang yang percaya melaksanakan tugas kita. Melaksanakan tugas kita yaitu memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil sukacita. Ini adalah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, tetap muliakan Tuhan di akhir zaman. Memuliakan Tuhan di akhir zaman bukan karena kita mendapatkan berkat saja, bukan karena kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena kita sudah dibebaskan dari permasalahan yang begitu berat kita memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan adalah salah satu juga panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita itu. Ya. Oleh karena itu, mari saudara yang kasih Tuhan, terus bangunlah iman kita kepada Tuhan. Ya, bangunlah iman kita supaya kita sampai seperti yang Tuhan inginkan dan kita menjadi saksinya Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan memberikan satu contoh ya, di mana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51, di situ jelas sekali di mana ada pada saat Yohanes Pembaptis ya sedang berdiri
ya dengan dua muridnya, dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, saudara, melewatinya, ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dunia. Ya, ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, yaitu gurunya, mendengar ucapan itu yang diucapkan oleh gurunya, lalu kedua muridnya, ya, Yohanes Pembaptis, ya kedua mendengar ucapan gurunya, lalu keduanya memanggil, ya, kedua muridnya itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan menjadi pengikut Yesus. Haleluya. Saudara dapat lihat itu di dalam kisah di dalam Yohanes. Dijelaskan di dalam kitab Yohanes pasal 1 dan ayat berikutnya, salah satu seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikut Yesus. Siapakah itu, saudara? Dia menjadi contoh kita. Siapa? Andreas. Ya, Andreas. Pada saat Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan dan Yohanes Pembaptis itu berseru, ya berseru, dan dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ketika itu juga murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya Yohanes Pembaptis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Andreas. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Bagaimana mereka menjadi pengikut Yesus? Dua orang itu, dia meninggalkan Yohanes Pembaptis sebagai gurunya dan dia mengikut Yesus. Setelah Andreas percaya dan menjadi murid Yesus, keselamatan tidak Andreas nikmati sendiri. Tidak, saudara kasih Tuhan, melainkan Andreas bagikan keselamatan itu kepada keluarganya, kepada saudara-saudara kandungnya. Saudara tahu siapa? Ya, Petrus. Jadi mari saudara kasih Tuhan, masih ada kesempatan. Mari muliakan Tuhan di akhir zaman ini dengan kita mau menjadi saksinya Kristus. Ada banyak keluarga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan. Mari kita mau keluarga kita juga diselamatkan. Keselamatan bukan milik kita saja, tapi milik keluarga-keluarga kita, milik saudara-saudara kita. Ya, bagaimana Andreas, dia bersaksi, ya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, yaitu kepada Petrus. Kalau kita mau belajar dari Andreas, apa sih keistimewaan Andreas, saudara? Ya, perhatikan. Andreas selalu membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan Yesus. Andreas selalu membawa jiwa-jiwa. Ya, dibawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang Andreas menangkan dan bawa kepada Yesus itu dipakai luar biasa oleh Tuhan Yesus, saudara. Mungkin kita hanya bagian yang terkecil di dalam pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara, pada saat saudara bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu dah pelayanan hal-hal yang terbesar yang Tuhan perhitungkan, saudara. Siapa itu? Contohnya Petrus. Petrus, saudara Andreas, yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Ya. Siapa lagi? Keluarga Cornelius, perwira kerajaan Italia, dibawa dan diselamatkan oleh Yesus. Dan kalau kita lihat bagaimana Petrus menulis surat 1-2 Petrus yang menjadi dasar ajaran gereja. Luar biasa. Ini adalah Petrus, saudara Andreas, yang dipakai Tuhan Yesus, luar biasa. Inilah keistimewaannya Andreas. Selalu dia membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan bukan milik kita sendiri, tapi milik setiap orang. Mari saudara, mari. Ya. Kalau bunyi sangkakala sudah dibunyikan, saudara, artinya saudara, kesempatan kita bersaksi sudah tidak ada lagi. Tetapi sebelum sangkakala itu dibunyikan, ya, mari ada waktu kita untuk dapat memuliakan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita dengan bersaksi kepada mereka supaya mereka dapat diselamatkan.
sehingga mereka tidak mengalami satu ketakutan atau kepanikan, tetapi mereka mengalami perlindungan Tuhan seperti saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Dan keistimewaan Andreas yaitu dia selalu rendah hati. Dalam Yohanes pasal 6 saudara, ayat 8 sampai ayat 9 mengisahkan tentang Yesus ya, yang memberikan makan 5.000 orang laki-laki ya, di mana Tuhan Yesus setelah berkhotbah, Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya agar memberikan makan mereka. Ya, begitu banyak orang itu. Salah satu murid Tuhan Yesus ya, yang kita tahu saat itu adalah Filipus. Kenapa? Dia bereaksi saudara ya, saat melihat kondisi yang terjadi. Filipus menghitung berapa banyak uang ya, supaya dia bisa memberikan makan orang begitu banyak. Tidak cukup saudara. Dan kasnya kecil, tidak bisa memberikan makan begitu banyak orang. Secara jasmani tidak cukup. Ya. Walaupun setiap orang diberi sepotong roti kecil-kecil, dia tidak cukup. Ya. Tapi kita perhatikan. Dengan diam-diam Andreas membawa seorang anak kecil, di mana anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan rendah hati Andreas berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Andreas merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak ada artinya, saudara, tanpa campur tangan Tuhan. Ia berikan dengan kerendahan hati kepada Allah. Hasil apa yang terjadi, saudara? Hasilnya adalah semua orang kenyang dan dipuaskan. Dan sisa 12 bangku. Haleluya. Luar biasa. Ya, inilah seharusnya yang kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Pengikut-pengikut Kristus. Mari kita mau bersaksi membawa jiwa-jiwa. Mari kita dengan rendah hati apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terakhir, yaitu memuliakan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12, ya, di dalam Yohanes pasal 12, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 12, saudara, di ayat yang ke-20, saudara, ya, ayat 20 sampai ayat 22, ya, dikatakan di situ, ya, di mana mengisahkan orang-orang Yunani yang menemui Filipus ya untuk dapat bertemu Yesus. Ya. Kata Yunani menggunakan kata Helenas, artinya orang Yunani asli. Orang Yunani asli. Sebab ada banyak orang Yunani pendatang. Ya. Mereka berasal dari Israel namun sudah lupa dengan bahasa mereka yang disebut Helenasta. Namun Filipus memberitahukan hal ini kepada Andreas, ya. Kalau saudara lihat, ya, di situ maka Andreas dan Filipus membawa dan menyampaikan pula hal kepada Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Di sini saudara, di mana Andreas ya, dan Filipus dia memuliakan Tuhan, ya. Dikatakan di situ Filipus dan Andreas memberitahukan, menyampaikan ya kepada Yesus. Supaya mereka paham ya. Sebagai orang-orang pendatang yang berasal dari Israel, sudah lupa dengan bahasa mereka. Ya, namun Filipus memberitahukan hal-hal ini kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus membawanya menyampaikan pula itu kepada Tuhan Yesus, di mana dia memuliakan Tuhan. Ya. Kalau saudara baca di situ Yesus memberitakan kematiannya. Perhatikan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat orang-orang Yunani.
Ya, orang-orang itu berkata kepada Filipus dan yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ya, orang-orang ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka kepadanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Jadi muliakanlah Tuhan Yesus. Saya percaya pada saat saudara bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, muliakanlah Tuhan Yesus. Amin. Seperti Filipus dan Andreas ini, ya. Mereka ingin mengetahuinya. Mari kita muliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa menjadi terang, sehingga kita bisa menjadi berkat. Karena keadaan dunia di akhir zaman ini akan banyak pengejek, akan banyak pendusta-pendusta, akan banyak orang-orang yang menipu, akan banyak orang-orang, ya saya katakan, pengikut-pengikut yang sesat. Tetapi kita mau, ya, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Amin, saudara. Dari sini kita mendapat mengambil satu kesimpulan bahwa, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ya, kita mau mengasihi keluarga kita dan saudara-saudara kita, ya. Keluarga-keluarga kita dan saudara-saudara kita. Kita mau juga membimbing mereka dengan penuh tanggung jawab, ya, supaya mereka memberi diri kepada Tuhan Yesus dan mengasihi semua orang yang termasuk di luar Tuhan Yesus. Ya, dengan begitu kita memuliakan Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap muliakan Allah di akhir zaman. Ya, ini adalah kesempatan kita. Ini adalah waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Apa yang dapat saudara kerjakan memuliakan Tuhan, saudara bisa lakukan itu. Datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara pada saat datang kepada Tuhan, saudara sedang membangun iman saudara kepada Tuhan Yesus sesuai dengan level yang Tuhan inginkan, dan saudara di situ akan saudara dituntun oleh Tuhan, sehingga saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Angkatlah pujian dan muliakan Tuhan. Kita akan nyanyi bersama-sama, dan kami percaya Roh Allah hadir di tempat ini dan mengurapi kita semua. Mari nyanyikan pujian-pujian ini, pengakuan nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini dan kita angkat tangan semua, dan kita akan menyanyikan bersama-sama dengan worship leader kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah melalui firman yang dibentangkan kita boleh semakin diubahkan. Kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Namun semuanya itu membutuhkan usaha. Mari kita mau berusaha. Kita mau katakan juga kepada Tuhan, mari Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan otoritas bagi kita untuk berdoa syafaat, mari keluarkan setiap suara kita. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, namun roh kita boleh bersatu, namun hati kita boleh bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Hosana bagi Engkau. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersepakat bersama-sama berdoa. Jangan berdiam diri. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ketika kita memiliki kesempatan untuk berdoa syafaat. Jangan sia-siakan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama berdoa bagi rumah Tuhan, tempat kita bertumbuh. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah dipercayakan. Kita mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Kita mau berdoa untuk keluarga pastori. Mari kita berdoa bersama-sama. Keluarkan suara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati bersama-sama. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa, kami menggunakan otoritas kami Tuhan Yesus untuk berdoa. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang sudah dipercayakan Tuhan di tempat kami bertumbuh. Kami berdoa buat setiap mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka yang sedang lemah tubuh Tuhan. Di usia mereka mungkin yang sudah senja, atau mungkin ada mereka yang sedang mengalami lemah tubuh berbaring di tempat tidur Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kesembuhan menjadi milik mereka Tuhan. Mari Tuhan, biarlah terjadi seturut dengan iman yang dimiliki ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama, kami perkatakan kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Balai menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan dalam finansial. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap kami seturut dengan kelimpahan Tuhan, seturut dengan janji-janji-Mu ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh miliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan setiap, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, problema finansial kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyediakan. Ketika bagi dunia itu mustahil, namun kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Engkau Allah yang sempurna adanya Tuhan, dan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini Tuhan bagi oh Tuhan Yesus, bagi anak-anak muda yang saat ini mereka sedang menanti-nantikan janji Tuhan dalam hal pasangan hidup. Kami percayakan Tuhan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka memiliki hati yang sabar untuk menanti, ketika mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan pasangan hidup yang seimbang dan sepadan Tuhan, seturut dengan janji Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap wadah-wadah yang ada Tuhan.
Kami berdoa biarlah Tuhan tetap memiliki kesatuan hati. Dan mari Tuhan kami berdoa biarlah setiap jemaat boleh semakin bertumbuh Tuhan. Tidak hanya bertumbuh di dalam Engkau, namun semakin berbuah Tuhan, berbuah lebat Tuhan untuk Engkau. Kami berdoa, kami sungguh percayakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka semua ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala. Kami menyerahkan seluruh isi Tuhan keluarga pastori. Kami percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan hamba-hambamu Tuhan. Kami percayakan sungguh biarlah kekuatan, biarlah kemampuan yang daripada Tuhan. Engkau Allah yang menambah-nambahkan Tuhan. Engkau Allah yang membekali, Engkau Allah yang memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Untuk mereka boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa bagi kota kami Surabaya Tuhan. Kami berdoa, kami sungguh percayakan kota kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang menjamin kesejahteraan, Engkau Allah yang menjamin keamanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati Tuhan kepala pemerintahan kami yang ada di Surabaya, bahkan yang ada di Jawa Timur. Engkau memperlengkapi setiap Tuhan beliau-beliau ini Tuhan dengan hikmat marifat. Sungguh Tuhan biarlah mereka boleh bekerja untuk kepentingan rakyat Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati, seturut dengan tanggung jawab yang mereka pikul Tuhan. Kami sungguh percayakan. Kami memberkati setiap daerah-daerah yang ada di Surabaya. Kami memberkati setiap kota-kota yang ada di Jawa Timur Tuhan. Kami percayakan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mungkin banyak dari kami Tuhan yang sudah merasa jenuh dan lelah dengan kondisi yang seperti ini. Kami sungguh percayakan bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah satu perubahan yang positif boleh terjadi. Kami boleh melihat. Kami boleh melihat Tuhan. Banyak hal boleh dipulihkan. Banyak bidang boleh dipulihkan Tuhan. Bidang perekonomian Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami percayakan sungguh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh melihat tangan Tuhan sedang memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Haleluya. Kami melihat. Oh haleluya. Percayakan. Percayakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mendukung bersama-sama kepala negara kami, wakilnya, jajaran para menteri. Oh Tuhan, setiap perwakilan rakyat yang duduk di dalam pemerintahan, kami mendukung mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesanggupan bagi mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan hikmat-Mu, hikmat yang luar biasa Tuhan. Ketika beliau mengambil keputusan, ketika beliau Tuhan menghadapi setiap problema yang harus ditangani, Engkau Allah yang memberikan kesanggupan dan kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Belas kasih-Mu begitu besar.
bagi setiap pribadi kami. Kasih karunia-Mu begitu besar bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan ada persatuan Tuhan untuk boleh membangun kerajaan Tuhan. Oh Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami. Dan Engkau Allah yang sedang bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengagungkan dan memuliakan Tuhan.
Kami sudah memuji dan mengagungkan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami memuliakan Tuhan, memuliakan Allah di akhir zaman ini Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, keselamatan bukan untuk kami saja, tetapi untuk semua orang. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Ajarkan kami untuk kami bisa bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk rendah hati. Ajarkan kami untuk selalu memuliakan Tuhan. Apapun yang dapat kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini memberkati kami semua. Mari saudara kasih Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini, sampai Tuhan datang yang kali kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.